diri kepada Allah, melakukan amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat nantinya insya-Allah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh ini membahas tentang ciri-ciri atau sifat-sifat ibadur rahman yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan, mulai dari ayat 63 sampai ayat 74 ataupun 73 ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Sadaqallahu Nadim. Saya baca beberapa ayat saja dulu. Kita bahas insya-Allah pada subuh ini beberapa ciri-ciri. Mungkin semuanya tak sempat ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Maksudnya hamba-hamba yang dicintai dan disayang Allah, Rabb kita yang maha rahman. Apa saja ciri-ciri hamba-hamba yang Allah sayang, yang Allah cinta? Yang pertama kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitulah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan rendah hati. Jadi ciri ibadur rahman yang pertama itu adalah hamba Allah yang tawadhu. Allah Ta'ala tak suka dengan orang yang sombong. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa Allah tak suka dengan orang yang sombong, atau yang kita sebut dengan takabur. Takabur ni apa dia? Memandang dirinya besar. Sama akar katanya dengan kabir. Kabir artinya besar. Takabbara yatakabbaru takabburan. Memandang diri dia besar, memandang orang lain kecil. Dia tengok diri dia lah yang paling hebat, orang lain tak hebat. Dia tengok diri dia tinggi, orang lain rendah. Dia tengok dia lah yang kuat, orang lain lemah. Ini orang yang Allah tak suka. Allah tak cinta dengan hamba yang sombong. Allah Subhanahu wa taala cinta dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tawadhu, ataupun hamba Allah taala yang rendah diri ya, ataupun rendah hati. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak Rasulullah memuji orang-orang yang tawadhu ya, orang-orang yang rendah hati. Misalnya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, supaya kamu bersifat tawadhu, rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang menyombongkan diri. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ma naqasat sadaqatum mimmal, sedekah tidak mengurangkan harta, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, dan Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba karena dia memaafkan orang lain melainkan kemuliaan. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma tawadha'a ahadun lillah
illa rafa'ahu, dan tidak ada orang yang merendahkan hatinya bersifat tawadu illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah Ta'ala akan tinggikan dia. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang tinggi mulia di sisi Allah Ta'ala, rendahkanlah hati kita. Hiduplah di atas dunia ini dalam keadaan yang rendah hati ataupun tawaduk, ya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, karena Allah tak suka dengan orang yang sombong. Bahkan kalau kita melihat salah satu pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, mungkin ini jarang kita terapkan ini dengan anak-anak kita. Salah satu pendidikan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, jangan sombong, ya. Sebahagian orang tua mungkin tidak begitu menyadari betapa penting untuk menanamkan nilai rendah hati kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Luqmanul Hakim ini salah satu poin pendidikan yang ditanamkan oleh beliau kepada anaknya, supaya hidup ini tidak sombong, tapi tawadhu, rendah hati ataupun humble kita sebut, ya. Baik. Sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan tawadu dan kejinya perbuatan sombong. Misalnya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni adzabtuhu. Kata Allah Ta'ala dalam hadithul Qudsi, kemuliaan itu izarnya Allah, pakaiannya Allah. Kibriya, kesombongan, kebesaran, itu ridanya Allah. Rida itu pakaian juga, pakaian yang biasa diselempangkan, itu rida, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang memakai pakaianku maka aku akan azab dia. Sombong itu pakaian Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang memakai pakaiannya Allah, maka Allah akan azab dia. Kita melihat iblis laknatullahi alaihi, ya. Apa yang membuat dia jadi kafir dan tetap di dalam api neraka? Kesombongan, ya. Allah Ta'ala perintahkan, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semua pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dengan perintah Allah itu dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, disebabkan itu dia menjadi orang kafir. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Siapa orang yang tak masuk syurga itu? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sekecil biji sawi. Kecil sekalipun kesombongan itu dalam hati akan menghalang kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup kita ini senantiasa usahakan supaya kita tak sombong. Senantiasa usahakan supaya rendah hati. Mendorong untuk sombong ini kadang-kadang datang. Ada beberapa hal yang berpotensi membuat kita sombong, ya. Ini biasanya berpotensi membuat orang sombong. Maka kalau bertambah ini kepada diri kita, cek kesombongan kita bertambah atau tidak. Yang pertama apa dia? Ziyadatul mal, saat harta bertambah. Wah, ini sangat potensial untuk sombong. Dulu harta tak ada, rumah pun mungkin kecil. Sekarang Allah bagi rezeki, kerjanya sukses, bisnisnya lancar, niaganya bagus, dapat harta.
sangat berpotensi membuat kita sombong. Maka dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan kisah sahibul jannatain. Kisah ada seseorang yang kafir kepada Allah, yang sangat sombong dengan harta dia. Dia punya 2 kebun anggur yang sangat subur, hasilnya selalu banyak, sehingga dia mempunyai harta yang sangat banyak. Kemudian dia sombong, sampai-sampai dia berkata kepada kawannya, ana aktsaru minka mala, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ya, apa yang terjadi? Allah Ta'ala binasakan hartanya, Allah binasakan kebunnya. Kenapa? Karena kesombongan terhadap harta. Maka kawannya yang beriman tapi miskin nasihatkan kepada dia. Dia mengatakan, sepatutnya saat engkau masuk ke dalam kebunmu itu, menyaksikan kekayaanmu itu, engkau membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Ini amalan mencegah supaya jangan sombong dengan harta kita. Kadang-kadang kan berpotensi untuk sombong. Saat parkir kita tengok mobil kita lah paling mewah daripada yang lain. Yang lain tu mobil-mobil biasa, mobil kita mewah. Syaitan tu datang dia, mobilmu paling cantik katanya. Berpotensi kita sombong. Kita tengok barisan rumah di komplek itu, rumah kita paling cantik, paling besar. Berpotensi untuk sombong. Syaitan tu bisikkan. Apa obatnya? Baca Masya Allah la quwwata illa billah. Ini semua ada atas kehendak Allah. Kita tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan untuk itu. Ya, itu obatnya. Kita tengok mobil kita bagus, terbisik dalam hati ingin sombong, baca Masya Allah la quwwata illa billah. Ada saya tengok orang ditampal di belakang, di kaca belakang tu ditampal Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau itu saya kurang bersetuju. Saya kurang bersetuju Bapak Ibu, nama Allah ditampal-tampal di belakang seperti kalimah tauhid. Kenapa? Kita kan mobil ni jalan pergi ke mana-mana, debu, kadang-kadang kotoran menempel di situ. Itu kalimah suci. Jadi mobil tu tidak perlu kita kasih yang seperti itu. Tidak usah kita kasih di situ lafaz Allah, apalagi dari luar yang kita tak bisa menjamin kebersihannya. Tapi mungkin kalau di dalam kita bisa menjaga kebersihannya, ya, tidak kotor, tidak ada masalah. Tapi kalau dari luar, kadang-kadang kan kita di jalan tu macam-macam di jalan tu, kotoran kambing lah, kotoran sapi lah, ya, terbang ke situ. Itu kalimah Allah, tentu kita kurang beradab. Yang penting itu di sini Masya Allah la quwwata illa billah, ya. InsyaAllah itu obatnya. Itu sebab kesombongan yang pertama. Yang kedua, yang sangat berpotensi juga membuat kita sombong ialah ziyadatul mansib. Saat kedudukan pangkat kita naik. Dulu kita biasa-biasa. Dulu biasa, orang panggil pun kita biasa-biasa. Sekarang kita hadir, orang sediakan karpet merah. Potensi untuk sombong. Berpotensi membesar hati kita. Dulu jabatan tak ada, sama saja dengan kawan-kawan yang lain. Sekarang kita yang paling tinggi jabatannya, berpotensi untuk sombong. Maka obati, jaga. Ibarat orang yang ada darah tinggi, kalau dia makan daging lebih, dia akan cek, dah berapa ni tensi darah. Saya mak di kampung itu biasa agak naik tensi dia. Saya belikan tensi tu, apa namanya, alat untuk menensi darah tu. Setiap pagi dia tensi, tengok. Kalau salah makan bisa naik, stres bisa naik. Sepatutnya begitu.
Saat bertambah jabatan, naik jabatan, cek. Bertambah tak ni? Kalau kita sudah tidak nyaman duduk di tempat duduk kita yang lama tu, itu bisa jadi dah bertambah tu. Dulu kita santai saja duduk di situ dengan kawan-kawan. Sekarang setelah dapat jabatan tu rasanya macam tak nyaman. Tak nyambung kalau cerita dengan mereka. Selama ini nyambung, kok tiba-tiba tak nyambung sekarang? Itu bisa jadi sudah bersarang kesombongan, ya. Yang ketiga, apalagi yang berpotensi kita buat sombong? Ziyadatul ilm. Saat ilmu bertambah ilmu tu bagus, ya. Sebetulnya yang tadi pun bertambah harta bagus, bukan tak bagus. Bertambah jabatan juga bagus, bertambah ilmu juga bagus. Tapi jangan tambah kesombongan. Ilmu ni berpotensi nak buat sombong. Iya. Dulu kita sekolah SMA, sekolah pondok sama mungkin. Setelah itu keluar tamat masing-masing. Ada kemudian yang bekerja di kuli bangunan. Ada mungkin yang bekerja di sektor-sektor yang biasa. Ada yang pendidikannya S1, ada pendidikannya S2, ada yang pendidikannya S3. Dia paling tinggi. Ada terbersit, reunian lah dengan kawan-kawan. Yang lain tu nampak tak ada gelar, dia sendiri ada gelar. Berpotensi untuk sombong. Maka jangan pernah kita sombong. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu tu ada lagi yang lebih berilmu. Dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan Nabi Musa itu diperintahkan Allah belajar kepada Khidir. Kenapa Allah perintahkan Musa belajar kepada Khidir? Disebutkan dalam riwayat hadis, suatu ketika dahulu Nabi Musa berkhutbah di hadapan orang-orang Bani Israel. Saat Nabi Musa berkhutbah, bangkitlah seorang lelaki Bani Israel bertanya kepada Musa. Orang Bani Israel ini terkenal culas kalau ngomong. Bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu?" Nabi Musa jawab saat itu, "Saya." Nabi Musa tak kembalikan kepada Allah. Setelah itu Allah wahyukan kepada Musa, "Wahai Musa, bukan engkau hambaku yang paling alim. Ada lagi hambaku yang tinggal di Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Hambaku itu lebih alim daripada engkau." Nabi Musa tanya langsung kepada Allah. Ini sikap luar biasa Nabi Musa ni pula. "Ya Allah, bagaimana aku dapat belajar dengan dia?" Maka Allah beritahu, "Pergilah engkau berjalan wahai Musa, menyusuri tepi pantai itu, bawalah ikan, di mana nanti ikan itu hilang, disitulah tempatnya." Jadi cara mencari alamatnya begitu. Kalau kita sekarang kan enak, dikasih Google Map oleh pengurus, mudah, kita tekan saja dia arahkan belok kiri, belok kanan, lurus katanya, sampai kita ke sini. Nabi Musa dulu menuntut ilmu tidak begitu. Allah Ta'ala perintahkan bawa ikan, di mana ikan ini nanti hilang, disitulah tempatnya. Akhirnya Nabi Musa pun berjumpa dengan Khidir. Ternyata ilmu yang ada pada Khidir tak ada pada Nabi Musa. Maka saat berlayar, tiba-tiba Khidir mulai menebuk, merusak perahu itu. Nabi Musa pun marah. Kenapa engkau tebuk ini wahai Khidir? Nanti masuk air tenggelam, yang mati bukan kau saja, kita semuanya akan meninggal. Kan begitu. Kalau kita naik perahu, ada kawan tiba-tiba satu dia mau bocorin perahu ini. Itu kan kalau tenggelam, yang mati itu bukan dia saja, semua orang yang di situ bisa tenggelam. Maka Khidir ingatkan, "Wahai Musa, kita kan sudah janji, jangan banyak tanya." Minta maaf lagi Musa. Setelah itu pergi ke destinasi kedua, berjumpa dengan budak kecil. Khidir terus cekik, mati. Marah lagi Musa. "Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Wahai Musa, wahai Khidir, kenapa engkau bunuh ni orang yang tak ada salah? Anak kecil tak ada salah, dicekik mati. Kita kalau punya kawan begitu,
pergi jalan-jalan keluar kota, jumpa anak kecil, jangan, nggak usahlah dia cekik sampai mati, dia cubit aja sampai menangis, tak ada salah anak tu, kita tentu marah. Kenapa engkau begitu? Di akhir kebersamaan Nabi Musa dan Khidir, karena memang tidak bisa diteruskan sampai 3 kali, Nabi Musa terus bertanya, maka Khidir pun menjelaskan kenapa dia buat begitu. Pertama, perahu kenapa dia rusak? Khidir mengatakan, wahai Musa, aku merusak perahu itu bukan karena aku ingin menenggelamkan kita, tetapi karena besok ada raja yang zalim, dia akan mengambil perahu-perahu yang bagus. Ini milik orang miskin. Seandainya aku tak rusakkan, maka besok akan diambil oleh raja yang zalim itu. Kemudian orang miskin ini tak ada lagi mata pencaharian dia. Ternyata ilmu yang ada pada Khidir tak ada pada Nabi Musa. Anak kecil yang aku bunuh itu, kata Khidir pula, itu anak nanti kalau besar akan jadi kafir, sedangkan kedua orang tuanya beriman kepada Allah. Kalau nanti dia besar bukan sekedar jadi kafir, bahkan akan memaksa kedua orang tuanya menjadi kafir. Mana lebih baik, meninggal waktu kecil atau dibiarkan hidup sampai besar? Lebih baik meninggal waktu kecil. Meninggal waktu kecil tak ada dosa, masuk ke dalam syurga, bahkan bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua. Jadi ada ilmu yang tidak dikuasai oleh Nabi Musa tetapi dikuasai oleh Khidir. Pengajaran penting bagi kita dari kisah itu adalah kita tak boleh sombong dengan ilmu kita. Walaupun banyak kita rasa membaca buku, banyak kita berjalan ke kampus sana sini, mungkin kita banyak pergi pengajian mungkin, tetapi tetaplah kita rendah hati. Pasti ada yang lebih alim daripada kita. Maka dikatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu. Kita rasa kita sudah hebat, ada lagi di atas kita yang lebih hebat. Orang yang di atas kita tuh ada lagi di atas dia. Begitulah seterusnya. Ya. Jadi itu yang paling berpotensi buat kita sombong. Yang ketiga. Yang keempat, yang juga ini membuat kita berpotensi sombong, ziyadatut ta'ah, saat ketaatan bertambah. Ini kadang-kadang menipu nih. Saat ketaatan bertambah itu kadang-kadang datang bisikan syaitan supaya kita sombong. Kawan-kawan kita yang dulu belum lagi datang ke masjid, kita alhamdulillah sudah rajin ke masjid. Bukan sekedar solat berjamaah di masjid, tetapi kita juga ikut kajian dan sebagainya. Alhamdulillah, itu bagus. Yang tak bagus saat kita sombong dengan itu, sehingga kan kita merasa aku ini lebih suci daripada mereka, aku ini ahli syurga, mereka bukan ahli syurga. Ini yang tidak betul. Jadi jangan sampai kita sombong oleh karena ketaatan kita bertambah harta silahkan, naik jabatan silahkan, bertambah ilmu silahkan, bertambah ketaatan bagus. Yang tak boleh itu kita barengi dengan menambahkan kesombongan kita. Itu yang tak boleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu orang yang sangat tawadhu, ya, orang yang sangat orang yang sangat rendah hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dalam beberapa riwayat, ya, tentang sifat-sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu idza kana marra bisibyan atau bisibyani sighar yal'abun sallama alaihim. Jadi Rasulullah ini kalau Nabi berjalan kemudian Nabi jumpa anak-anak kecil yang sedang bermain, itu Nabi yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Kita ni kadang-kadang kan kalau kita merasa lebih tinggi, kita tidak mau mengucapkan salam terlebih dulu.
Kita ingin bawahan kita yang mengucapkan salam kepada kita. Tapi Nabi SAW, Nabi berjalan, jumpa anak-anak kecil sedang main, itu Nabi yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Maka Nabi itu sangat care dengan anak-anak. Maka kita umat Nabi Muhammad ni harus sayang dengan anak-anak. Rendahkan diri kita bisa menyesuaikan dengan mereka. Ada sebahagian orang, kalau anak-anak nampak dia macam nampak harimau. Kalau dia tengok saja pak cik itu, dia pergi lari. Kenapa? Pak cik ni garang dengan anak-anak. Takut mereka. Dulu saya ada kenal seorang hamba Allah di satu masjid. Anak-anak kalau tengok dia pergi lari. Kenapa? Dia keras dengan anak-anak. Jangan bising sedikit dia terus marah. Anak-anak ni pun takut. Anak-anak ni bermain, memang itulah dunia anak-anak. Sebisa mungkin kita kontrol, tapi jangan sampai mereka lari dari masjid kita. Karena kalau habis generasi yang senior-senior ini, tentu mereka yang akan menjadi penggantinya. Kalau kita tak biasakan mereka, kita tak friendly masjid kita dengan mereka, bagaimana nanti mereka ingin menghidupkan terus masjid kita. Jadi kita harus merendahkan hati kita dengan mereka, ya. Kemudian antara sifat pengamalan Rasulullah SAW dengan sifat tawadu ni apa dia? Nabi itu di rumah tidak memposisikan dirinya seperti raja. Pernah ditanya istri Nabi SAW, fa'anil Aswad bin Yazid, qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aswad tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, makanan nabiyyu yasna'u fi baitihi. Aswad tanya istri Nabi, apa yang Nabi buat kalau di rumah? Nabi itu kan bukan sekedar Nabi dan Rasul, Nabi juga sebagai suami, Nabi juga sebagai ayah, Nabi juga sebagai kepala keluarga. Maka Aswad tanya, apa yang Nabi buat kalau Nabi di rumah? Ternyata jawaban Aisyah, ini kadang-kadang kita kaum laki-laki ini mungkin tak buat. Kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah itu kalau di rumah itu sibuk membantu istrinya, ya. Jadi Nabi di rumah itu ikut membantu kerja-kerja rumah tangga. Bahkan dikatakan dalam riwayat, kalau ada baju Nabi yang koyak, itu Nabi jahit sendiri. Ada umat Nabi Muhammad SAW laki-laki menyendokkan nasi ke piring dia pun dia tak mau. Kalau nak makan dia hanya duduk di kursi meja, istri dia ambilkan piring, ambilkan gelas, ambilkan minum, ambilkan nasi, ambilkan lauk. Lepas dia makan, cuci tangan, pergi tinggalkan. Mengangkat piring dia pun tak mau dia. Ini suami yang jadi raja. Rasulullah SAW di rumah tidak. Nabi itu ikut membantu kerja-kerja rumah, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat tawadu. Padahal Rasulullah itu kalau kita fikir posisinya itu kan sangat tinggi. Rasulullah mengalahkan presiden sekalipun, kedudukannya tinggi, tapi di rumah Nabi begitu. Sangat tawadu, ya. Kemudian ada satu hadis lagi, ini yang menunjukkan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tawadu, ya. Nabi mengatakan, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lau du'itu ila qura la ajibtu," Nabi mengatakan, "Walau uhdiya ilayya dhira au qura la qabiltu." Nabi mengatakan, kalau aku diundang, kata Nabi, ila qura ini makanan ataupun bahagian badan antara lutut sampai ke mata kaki kita. Betis itu kan tulang tuh, tulang kering kita di situ, ya kan?
Nabi mengatakan seandainya Nabi diundang untuk menikmati makanan sesederhana itu, aku pasti datang, kata Nabi. Biasanya kalau pemimpin besar datang, kita kasih tidak makanan yang begitu? Enggak kita kasih tuh. Memilih daging pun pasti kita pilih daging yang paling bagus. Daging itu kan ada grade-nya. Ada grade yang biasa-biasa, ada grade yang tinggi. Saya pernah melihat ada daging itu 1 kilonya saja berjuta-juta harganya, karena memang grade tinggi, langsung dari luar negeri. Bukan daging-daging yang biasa yang kita beli sekilo 100 sekian itu. Ada khusus daging yang mahal. Ya, Nabi mengatakan seandainya aku diundang untuk menghadiri jamuan makan yang mana makanannya itu hanya tulang kering saja, mungkin itu saja yang disup, pasti aku akan datang, kata Nabi. Begitulah Nabi tawadu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan seandainya dihadiahkan kepadaku makanan yang seperti tadi itu, laqabiltu, pasti aku terima, kata Nabi. Kita kadang-kadang kalau orang yang sombong menerima hadiah, dia tengok apalah hadiah ni, mungkin dia terima, tapi setelah itu dia ngomel, apalah hadiah begini, tak ada guna ini, jadi sampah saja ni. Artinya dia sombong. Rasulullah tidak. Rasulullah terima. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha kata dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan, akala kama yakulul abdu. Nabi makan itu seperti makannya seorang hamba sahaya. Nabi tidak makan di meja yang mewah. Nabi tidak makan dengan cara hidangan yang mewah, tetapi Nabi makan seperti makannya hamba. Maksudnya sangat tawadu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Wa ajlasa kama yajlisul abdu, dan Nabi duduk itu macam duduknya hamba, tidak menampakkan kebesaran, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sifat tawadu, ya, rendah hati, sifat yang dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia. Sombong itu sifat yang tidak dicintai Allah dan tidak dicintai manusia. Orang sombong dengan orang sombong saya tak suka. Ini ketemu dua orang sombong, sebetulnya dua-duanya ini sombong, itu saling tak suka. Orang sombong dengan orang sombong pun tak suka. Apalagi dengan orang yang bukan sombong, ya. Sombong ini pun ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada yang pertama, sombong itu al-mutakabbir 'ala Allah. Dia sombong kepada Allah. Tingkatan paling tinggi kesombongan itu sombong kepada Allah. Ada yang begitu. Ada. Misalnya siapa? Dulu ada namanya Raja Namrud. Sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, bagaimana kesombongan Namrud ini. Allah mengatakan, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Adakah engkau tidak memperhatikan orang yang telah membantah Ibrahim tentang Tuhan Ibrahim, an atahu Allahul mulk, karena Allah beri dia kuasa. Raja Namrud ini Allah Ta'ala beri dia kuasa yang besar. Dengan kuasa itu dia sombong, ya, dengan kuasa itu dia sombong. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa kata Raja Namrud saat itu? Qala ana uhyi wa umit. Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Sombong dia kepada Allah. Ibrahim kata, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Raja Namrud kata, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Tetapi Ibrahim ini sangat cerdas dalam berdebat. Ibrahim itu sangat cerdas dalam berdebat. Maka Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq
fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Maka Ibrahim mengatakan begini, wahai Raja Namrud, Allah itu mendatangkan matahari dari sebelah timur. Kalau memang engkau betul sebagai Tuhan, coba engkau datangkan matahari itu dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiam saat itu Raja Namrud, tidak ada hujjah lagi. Ibrahim ini kan sangat cerdas dalam berhujjah. Maka saat Ibrahim juga menghancurkan berhala-berhala itu, mereka bertanya, "Hei Ibrahim, apa yang kau dah buat dengan berhala-berhala kami ini?" Ibrahim mengatakan, bukan saya buat, bal fa'alahu kabiruhum, yang membuat itu berhala paling besar itu. Cara Nabi Ibrahim menyadarkan mereka. Lalu mereka mengatakan, mana mungkin Ibrahim, dia kan tidak bisa bergerak, dia kan tidak bisa mendengar, dia kan tidak bisa bercakap. Maka Ibrahim kata, oh kalau begitu kenapa kalian sembah dia? Akhirnya tersadar sebahagian saat itu, ya. Baik, kita teruskan sedikit lagi, ya. Yang kedua, al-mutakabbir 'ala rusul. Yang kedua, sombong terhadap Rasul. Ada orang sombong terhadap Rasul. Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran bagaimana dahulu orang-orang musyrik itu berkata kepada Rasulullah, in antum illa basyarum mithluna. Kalau datang Rasul kepada mereka, mereka berkata, in antum illa basyarum mithluna. Kalian ini kan hanya manusia sama dengan kami. Hari ini pun ada orang yang berani sombong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang baru kejadian viral di Indonesia ini kan, itu ada kelab malam itu, bar itu, begitu sombongnya mereka membuat promosi kalau nama Muhammad dikasih minuman gratis. La haula wala quwata illa billah, ya, jahat betul. Rasulullah itu sangat benci dengan itu, mengharamkan itu, tapi bisa-bisanya mereka membuat iklan seperti itu. Kalau datang ke tempat mereka, dibawa KTP, ditunjukkan namanya Muhammad, dikasih minuman keras gratis. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah, masyarakat Indonesia ini tidak mau dia diam. Maka yang saya dengar sekarang hampir semuanya dah ditutup. Baru tahu rasa pemilik-pemilik sahamnya. Belum balik modal lagi dah buntung habis semua. Maka bermain-main dengan Rasulullah, bermain-main dengan agama ini akan hancur, ya. Jadi itu yang pertama, sombong kepada Allah. Ada yang sombong kepada Rasul. Ada juga orang yang sombong kepada Rasul ini macam-macam bentuknya. Itu kan Nabi katanya. Kita kan beda sama Nabi. Iya, fisiknya kita beda dengan Nabi, tapi kita kan umat Nabi yang Allah perintahkan untuk ikut Rasulullah. Jangan sombong dengan ajaran Rasulullah. Itu kan kebiasaan zaman dulu. Itu kan Nabi hidup di 1400 tahun yang dulu. Pada saat itu mungkin sesuai, sekarang dah tak sesuai katanya. Ini sombong dengan Rasulullah, ya. Kalau sombong kepada Allah hari ini ada juga orang banyak tuh. Bagaimana orang hari ini sombong dengan Allah? Ketika dia sukses, dia mengatakan ini kerja kerasku. Semua orang juga bekerja keras, ya kan? Bahkan yang paling keras bekerja itu tidak banyak dia dapat uang. Satu hari ada penjaga gate di Malaysia itu orang Lombok. Saya tengok dia siang dan malam di situ. Sampai saya heran, kapanlah orang ini tidur? Maka saya datang. Saya tanya, kapan tidur? Dia bilang, ya kalau inilah dapat 5 menit, 10 menit begitulah. Dia ngambil siang dan malam. Saya tanya gaji berapa? Ternyata gajinya tidak sampai 2.000 ringgit. Ya kalau di uang kita ya sekitar 5 juta begitu, ya. 5 juta, 6 juta, cuma segitu. Padahal itu kerja siang malam. Di kita mungkin dikatakan gaji segitu nampak agak besar. Oh lumayan tuh kalau di kita. Tapi kan kalau di sana manalah lumayan itu kan. Biaya hidup lebih tinggi daripada kita di sini. Ada orang dia bekerja santai-santai saja, masuk ke ruangan ber-AC, datang paling lambat, balik paling cepat, gajinya paling besar.
Lalu masih bicara ini kerja keras. Mana kerja keras? Santai. Allah yang kasih rezeki. Dulu Qarun juga begitu. Saat dia sukses, orang semua terpukau dengan kekayaan dia. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini aku dapatkan, kata Qarun, karena ilmuku, karena aku hebat. Kalau orang sekarang mungkin dulu karena aku rajin belajar tinggi-tinggi, hari ini aku sukses, ya karena hasil kerja kerasku. Dia lupa bahwa yang memberikan itu adalah Allah. Bentuk yang ketiga kesombongan ini al-mutakabbir. Dia sombong, atau at-takabbur, dia sombong alal ibad, terhadap sesama manusia, ya. Jadi ini sifat yang sangat dibenci Allah. Maka sifat pertama ibadur rahman, hamba yang dicintai Allah itu adalah hamba yamshuna 'alal ardi hauna. Dia hidup di atas muka bumi ini penuh dengan ketenangan, rendah hati, tidak merendahkan orang, dan tidak menganggap diri dia besar. Silahkan kita besar, silahkan kita tinggi, silahkan kita kaya, tapi jangan besarkan hati kita dan kecilkan orang lain. Itu yang Allah Ta'ala tak suka. Maka dari sekarang kita usahakan, ya, kita usahakan supaya ini tidak terjadi. Sebetulnya dengan keadaan di negeri kita ini, ketimpangan sosial itu sangat berpotensi orang sombong, ya kan? Karena ketimpangan itu kan luar biasa. Ada orang yang rumah besar, di sampingnya kita tengok ada rumah macam gubuk saja. Jauh ketimpangan itu. Ini sangat berpotensi membuat orang sombong. Di negara-negara yang maju, karena ketimpangan itu tidak begitu nampak, maka orang tidak begitu saling sombong menyombongkan, ya, biasa saja. Jadi walaupun mungkin jabatannya tinggi, uangnya banyak, biasa saja, karena ketimpangan itu tidak terlalu jauh. Tapi di negeri kita masih banyak ketimpangan yang agak jauh, jadi berpotensi untuk kita sombong. Maka ini harus kita atasi dengan sebaik-baiknya, kita kontrol diri kita, ya. Baik, kita habiskan ayat yang pertama ini tadi. Ciri ibadur rahman yang kedua, ya, kita habiskan satu ayat ni, ayat 63 ni. Kata Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka hanya mengucapkan salam. Kita dalam hidup ini tidak akan pernah selamat dari kata-kata buruk orang. Sebaik apapun kita, pasti akan ada kata-kata yang dilontarkan tak baik. Kurang baik apa Rasulullah SAW? Mana ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah? Akhlaknya paling mulia. Tetapi ada saja orang yang membuli Rasulullah. Dikatakan Nabi orang gila, dikatakan Nabi penyihir, dikatakan Nabi dukun, macam-macam dituduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba yang Allah cinta itu hamba yang tidak bereaksi berlebihan. Ada orang kadang-kadang, ya, karena ada satu kata dua kata yang tak baik dari orang, reaksinya berlebihan. Karena mungkin dia merasa dia bisa menghadapinya. Jangan berlebihan reaksi kita. Kalau ada orang-orang yang jahil mengucapkan kata-kata yang tak elok kepada kita, tidak usah kita respon. Atau kalaupun kita respon, tetap respon dengan kata-kata yang baik untuk menunjukkan nilai diri kita. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan begini, tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Tidak menjawab atau meninggalkan menjawab kepada orang jahil, itulah jawaban untuk dia. Kalau ada orang jahil yang macam-macam, tidak usah dijawab. Kenapa? Karena itulah jawaban untuk dia. Kalau kita jawab, dia itu makin menjadi-jadi. Maka biarkan saja, itulah jawaban yang sesuai untuk dia. Jangan kita habiskan masa kita untuk melayani orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk. Apalagi orang beriman ini, Nabi SAW sebut bahwa salah satu bukti kita orang beriman ini adalah selalu mengucapkan kata-kata
baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Seandainya tak baik, lebih baik memilih untuk diam. Bahkan dalam Quran itu Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Imam Ibnu Katsir saat mentafsirkan ayat ini mengatakan, pada ayat tersebut Allah mengatakan wa qulu linnas, katakan kepada manusia. Artinya kata beliau mencakupi seluruh manusia. Bahkan dengan orang non-muslim sekalipun, orang ahli maksiat sekalipun, tetaplah berkata-kata yang baik dengannya. Jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Walaupun orang mengucapkan kata-kata yang tak baik dengan kita, tetaplah respon dengan cara yang baik. Itulah hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini. Sudah jam 6:20. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. InsyaAllah kita bisa teruskan membahas ciri-ciri ibadur rahman yang seterusnya, karena masih ada beberapa lagi ciri-ciri ibadur rahman yang Allah Ta'ala sebut pada akhir suratu Al-Furqan ini. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.